Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan Double Proji HS-F002 kanan kiri menggunakan Hapak MP1. Seperti biasa yang kita fungsikan untuk low beam warna kuning, berfungsi di saat pas hujan atau kabut di malam hari. Ini untuk kemasan packagingnya dari Proji HS-F002 dan juga Hapak MP1. Karena masih ada beberapa yang penasaran di bagian dalam rakitan yang kita buat ya, jadi sengaja mumpung belum saya pasang mikanya, untuk posisi pemasangan dan juga di bagian konstruksi bracket, terus dan juga posisi lampunya kita buatkan sepresisi mungkin, walaupun di bagian bracketnya kita custom sendiri ya, jadi tidak membeli jadi atau menggunakan yang sudah jadi. Kita membuatkan custom dari bracket plastik aluminium ketebalan 4 mili. Nah, dari sini bisa dilihat ya, untuk dari segi konstruksinya kita buatkan sepresisi mungkin, dan juga yang pasti di bagian cahaya kita buatkan cahayanya simetris kanan dan kirinya. Untuk konsep Proji sendiri memang request ownernya menggunakan Double Proji F002 3 inci, Devil menggunakan yang warna merah, terus Rod menggunakan yang biasa digunakan untuk fog lamp mobil 3 inci. Angel S nya dia menggunakan kristal ya, bukan COB. Terus di bagian Hapak MP1 juga menggunakan Devil warna merah. Dan kita lanjut di bagian instalasinya, yang pasti selalu kita fungsikan Proji menyala itu setelah mesin baru dinyalakan, atau yang pasti kita buatkan sama persis dengan bawaan motor, mesin menyala, lampu Proji baru bisa dinyalakan, yang bertujuan untuk mengurangi resiko tekornya api. Nah, jadi untuk posisi bracketnya kita buatkan di bagian sini ya. Ini posisinya untuk Proji, ini untuk lampu tembak atau Hapak MP1 20 watt. Ini seperti biasa kalau untuk Double Proji kita menggunakan 4 relay. Seperti biasa di bagian sini kita fungsikan untuk negatif Proji, atau di saat pas mesin menyala lampu Proji baru bisa dinyalakan. Ini untuk low beam Proji sebelah kanan, low beam Proji sebelah kiri, dan juga lampu jauh atau high beamnya. Dan kebetulan yang pasti di sini ada pemasangan atau penambahan pemasangan saklar kiri Vixen original yang sudah kita custom PNP di Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Terus di bawah ini request ownernya untuk memfungsikan atau menyalakan low beam warna kuning pas kita menyalakan ke bawah, high beam warna putih pas kita menyalakan di bagian high beam, atau pas beam yang nyala bersamaan di lampu tembak Hapak MP1 akan menyala atau berfungsi sekaligus di bagian lampu Projinya. Untuk tombol pemutusan antara dua Proji kita pasangkan di bagian bawah sini ya. Ini untuk tombol pemutusan antara dua Proji, dan di bagian starternya sudah kita modif berfungsi untuk menyalakan klakson original dari bawaan Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold-nya. Karena di sini ada penambahan pemasangan menggunakan klakson Denso yang waterproof, maka yang pasti untuk bagian starternya sudah kita buatkan atau difungsikan untuk menyalakan klakson standarnya. Jadi dua-duanya tetap menyala, tetapi menggunakan dua tombol. Ini untuk posisi klakson sebelah kanannya. Dan di bagian instalasi sendiri, yang pasti kita buatkan PNP 100% ya. Ini sebelum kita rapikan akan saya jelaskan dulu untuk fungsi-fungsinya supaya lebih jelas ya. Kalau udah kita rapikan semua agak kurang jelas kalau pas kita menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pasti di sini ada 3 kabel menuju ke aki. Aki positif ada 2, sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang satu lagi untuk positif yang arah ke relay set menuju ke klakson. Yang 2 ini menuju ke relay set lampu tembak atau Hapak MP1. Satu lagi menuju ke relay set bagian Proji. Dan untuk negatifnya kita memfungsikan hanya di bagian Projinya saja. Nah, di bagian Proji di sini ada soket 3 pin yang seperti ini masuk ke
input positif atau input positif proji ya. Jadi ini ada pemutus menuju ke saklar kiri Vixen. Jadi dari saklar kiri Vixen keluar ada 3 kabel. Kabel yang warna biru itu untuk positif senja, negatif senja warna hitam, dan positif lampu utama. Dan di bagian high beam ini tetap menggunakan soket yang awal ya, atau soket aslinya. Dan ini untuk negatif, untuk mengaktifkan negatif proji, itu yang kita sebut di saat pas mesin menyala, lampu proji baru bisa dinyalakan. Untuk relay set lampu tembak, di sini untuk positif aki, terus ada soket 3 pin, bukan soket 3 pin ini sih, jadi soket 3 pin yang ini nih. Ini untuk memfungsikan saklar 2 mode di bagian spion, di bagian saklar kiri Vixen, low beam warna kuning, high beam warna putih, dan yang nyala bersamaan. Tapi input positifnya sudah kita jadikan satu. Di sini terdapat ada kabel warna oranye, kita masukkan di bagian sini, dan kita jumper. Karena dari saklar kiri Vixennya sudah kita buatkan ada 2 kabel, ini untuk warna oranye dan warna merah. Warna oranye untuk input positif menuju ke saklar, dan warna merah untuk mengaktifkan lampu yang nyala bersamaan di lampu hapak MP1-nya. Lalu di bagian relay set lampu tembak ini, yang pasti di sini ada kabel yang menuju ke proji, dan satu lagi di relay set proji ada juga kabel yang menuju ke bagian proji juga. Nah, jadi di bagian proji ini, yang arah ke proji maksud saya, ini ada keluar soket 4 pin dan soket 6 pin. Selalu kita buatkan berbeda, walaupun sebenarnya untuk jumlah kabel itu sama ya. Kalau kita buatkan sama takutnya tertukar, maka satunya kita menggunakan soket 6 pin. Dan kita di bagian tengahnya kita kosongkan. Jadi supaya dari satu kabel ke kabel yang lain itu ada jarak ya. Jadi untuk meminimalisir di akibat suatu saat karena korslet, kita fungsikan untuk kita kosongkan, jadi supaya lebih aman. Dan untuk saklar electric leveling kita pasangkan di bagian sini, posisi pas di bawah voltmeter. Kita untuk fungsikan seperti biasa ya, untuk bisa untuk proji kurang naik atau kurang ke bawah, kita bisa fungsikan menggunakan ini. Oke. Nah, jadi di aki di sini ada 3 sikring ya. Ini untuk 2 untuk lampu proji, dan juga satu lagi untuk lampu hapak MP1, dan satu lagi untuk ke relay set klakson. Jadi kita buatkan terpisah supaya lebih aman dan lebih maksimal di masing-masing fungsinya. Dan yang pasti untuk soket electric leveling kita pasangkan di bagian sini ya. Ini tinggal masuk saja ke bagian soket electric leveling yang ada di bagian headlamp. Oke, nanti akan kita lanjut untuk pengetesan cahayanya di luar atau di outdoor, dan juga akan kita rapikan dulu semuanya di bagian bodinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, jadi untuk retrofitnya seperti biasa ya, kita buatkan serapi mungkin ya. Ini kita menggunakan retrofit plastik, dan posisi penempatan elektrik atau motor levelingnya kita pasangkan di bagian bawah. Ini untuk soket-soketnya kita buatkan PNP. Ini yang menuju ke bagian relay set proji. Ini untuk relay set hapak MP1 dan soket senjanya. Dan ini kita buatkan jumper kanan kiri untuk memfungsikan di bagian senja sen kanan dan kiri. Sebelumnya tidak menggunakan soket, supaya simpel kita buatkan soket PNP seperti ini. Nah, setelah bagian kabelnya kita rapikan, ini ada 3 soket yang kita jadikan satu supaya tidak berantakan. Lalu di sini untuk kabel positif dan negatif aki sudah kita rapikan juga. Nah, jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita buatkan PNP 100% ya. Ini yang namanya PNP 100%. Tidak ada pemotongan kabel sama sekali. Ini yang dari relay set hapak MP1. Ini yang dari relay set proji, dan ini untuk soket senjanya. Nah, untuk electric leveling kita buatkan kawin silang ya. Jadi masuk ke bagian soket senja, dari soket senja ini, dari saklar electric leveling kita masukkan ke bagian senja di headlamp yang memfungsikan Devil proji, Angel S proji, dan juga exhaust fan. Jadi exhaust fan ini berfungsi di saat pas senja menyala karena meminimalisir di bagian panas ya. Jadi pas posisi lampu tembak menyala pun
si exhaust tetap berfungsi, jadi membuang panasnya. Oke, setelah bodi semuanya rapi, kita akan lanjut untuk pengetesan cahayanya di outdoor atau di luar ruangan. Tapi sebelumnya kita review dulu untuk posisi senjanya. Masuk senja. Oke, nah keren banget ya senjanya ya. Jadi di sini memang kita buatkan sesuai request warnanya, di bagian devil warna merah, NJLS warna putih, dan alis atas menggunakan warna putih juga. Kalau untuk konsepnya kurang lebih hampir mirip sama yang versi pertama ya, untuk warnanya dan request dari NJLS-nya, motifnya hampir mirip lah. Nah, karena di sini saya menggunakan headlamp original baru ya, jadi sangat bagus sekali, dan ya memang tidak harus memaksakan menggunakan headlamp dari kita, tetapi ya disarankan supaya maksimal total di bagian pencahayaannya ya. Kalau untuk perbandingan sendiri, daripada kita menggunakan headlamp baru tapi yang KW, itu mending kita menggunakan headlamp yang original walaupun second. Jadi perbandingan seperti itu ya, karena untuk kualitas cahaya bisa menentukan dari kualitas mikanya juga. Oke, coba kita nyalakan projinya dulu. Nah, ini untuk cahaya satu proji tanpa menyalakan tombol pemutus antara dua proji. Kita nyalakan tombol pemutus dua projinya. Nah, ini kalau kita nyalakan dua-duanya. Coba kita off kan dari saklar kiri fiction. Nah, jadi kalau pas kita off kan, karena untuk rangkaiannya itu kita menjadikan rangkaian satu kesatuan dengan lampu utama. Setelah kita mematikan on off dari lampu saklar kiri fiction, maka si proji itu akan off semua. Kalau di bagian pemutus antara dua projinya kita on kan, maka pas kita menyalakan di bagian lampu utama di bagian saklar kiri fiction, maka dua-duanya akan menyala seperti ini. Nah, jadi kurang lebih supaya kita sesuai fungsinya ya. Off kan lagi. Kita nyalakan pass beam. Nah, jadi kalau mamanya tombol pemutusnya kita on kan, pas kita menyalakan pass beam, maka semuanya akan berfungsi. Lepas, nyalakan lampu proji, off kan pemutus antara dua proji, pass beam. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Maka tiga lampu yang menyala. Lepas, off lampu utama, pass beam. Nah, jadi tetap seperti ini konsepnya. Jadi pemutus antara dua proji akan menentukan dari hasil cahayanya. Lepas, low warna kuning, apa kempewan? Nah, ini untuk low-nya. Pass beam. Nah, jadi akan berubah menjadi warm white atau putih kuning di bagian lampu tembaknya. Kita lanjut tes cahayanya di jalan. Nah, jadi pas posisi senja seperti ini, posisi devil, alis dan NJLS yang menyala, lampu proji, low beam warna kuning, high beam warna putih, dan di sini untuk pemutus antara dua projinya kita buatkan. Oke. Ini untuk tombol elektrik levelingnya, ini untuk voltmeternya. Nah, kita off kan dulu untuk ini hanya satu proji ya. Untuk ASF 002 memang luar biasa terang nih. Jadi kita turunkan dulu. Ini untuk posisi ke bawahnya. Kita nyalakan pemutus sama dua proji. Ini untuk cahaya dua projinya. Ini untuk high beam. Kita naikkan lagi. High beam. Matikan proji. Apa kempewan. Low beam warna putih, high beam warna kuning. Pass beam. Posisi lampu utama menyala dua proji. High beam. Satu proji, high beam. Off, pass beam. Jadi pas kita menyalakan tombol antara dua proji, pas kita menyalakan pass beam hasilnya seperti ini ya. Bisa kelihatan ya di sini untuk cahayanya stabil, nggak getar, karena kita buatkan semaksimal mungkin dari bracket dan juga di bagian konstruksinya, bagian atas ke bawah. Oke. Set. Nah,
Ini tinggal kita menyesuaikan dari ketinggiannya saja. Off, pas beam. Ini kalau 2 proji menyala, ASF002 ini untuk voltasenya. Jadi kita menyalakan tombol starter sebelah kanan, maka klakson original yang menyala. Pas kita menyalakan tombol klakson di sebelah kiri Vixen, maka yang berfungsi adalah yang di klakson dan sokeongnya, seperti ini. Nah ini jika dua-duanya menyala ya, antara proji dan juga lampu tembak. Kita akan coba tes reading cahayanya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan dan instalasi double proji ASF002 3 inci kanan kiri menggunakan Hapak MP1, low beam warna kuning, high beam warna putih. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229, khususnya di luar kota. Disarankan sepaket lengkap untuk pembeliannya supaya lebih mudah dalam instalasinya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.